terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live up. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 11 Oktober 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Sirait, inilah live update selengkapnya. Sepekan menjelang lengser, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpamitan ke warga Hindu Bali dan India Indonesia yang tinggal di ibu kota. Hal ini dilakukan saat Anies meresmikan Geraha Sabha Aditya di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur, dan Gapura Little India di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Saat memberikan sambutan di hadapan warga Hindu Bali di Jakarta, Anies mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin sejak menjabat menjadi Gubernur DKI pada 2017 silam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dionisius Arya Bima yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dion. Ya, Mei dan Tribuners, jadi memang jelang lengser Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sibuk pamitan ke sejumlah komunitas di ibu kota. Terbaru pada Senin kemarin, orang nomor 1 di DKI ini mengunjungi warga Hindu Bali dan India yang tinggal di Jakarta. Hal ini dilakukan saat Anies meresmikan Geraha Sabha Aditya di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur, dan Gapura Little India di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Saat memberikan sambutan di hadapan warga Hindu Bali, Gubernur Anies sempat mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam. Meski bakal lengser 16 Oktober mendatang, Anies menyebut tali silaturahmi akan terus terjalin. Hal senada turut disampaikan Anies saat meresmikan Gapura Little India di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Saat berpamitan, Anies bilang Senin kemarin merupakan Senin terakhirnya karena pada Senin pekan depan dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam dua kesempatan ini, Anies sendiri disambut cukup meriah. Saat datang ke Pura Aditya Jaya di Rawamangun, Anies langsung disambut dan diberikan penutup kepala khas Bali atau yang biasa disebut udeng. Sedangkan saat berada di Gapura Little India, Anies dikalungi kain khas India berkelir oranye oleh gerakan Sanatana Dharma Nusantara atau Gema Sadana. Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat mengunjungi Katedral Jakarta untuk bertemu dengan pemuka agama Katolik dan Anies juga turut berpamitan karena masa jabatannya akan berakhir 16 Oktober mendatang. Demikian Mei dan rekan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Dion atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. 10 orang YouTuber di Bandung dilaporkan ke polisi lantaran diduga telah membuat konten video horor di sebuah rumah kosong di Jalan Sawah Kurung, Kota Bandung tanpa izin. Salah seorang anak pemilik rumah tersebut bernama Erma Hermina mengatakan peristiwa itu bermula saat dirinya sudah lama tidak datang ke rumah peninggalan orang tuanya akibat sakit. Biasanya ia sejak ditinggal almarhumah ibunya, rumah tersebut selalu dibersihkan olehnya dan anaknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa terdapat 10 orang YouTuber di Kota Bandung yang dilaporkan ke Polda Jabar atas dugaan telah membuat konten video horor di sebuah rumah kosong tanpa izin pemiliknya. Salah satu pemilik rumah yang juga ahli waris rumah tersebut bernama Erma Hermina mengatakan bahwa peristiwa itu sudah lama. Peristiwa itu sudah terjadi antara awal 2022 di mana saat itu ia dan
keluarganya sudah jarang atau mendatangi rumah peninggalan orang tua tersebut. Biasanya Erma bersama anaknya sering datang ke rumah tersebut seminggu 2 kali untuk membersihkan rumah peninggalan orang tuanya. Dan kebiasaan Erma dan anaknya itu selalu memfoto setelah membersihkan rumah tersebut, sehingga selalu diketahui kondisinya seperti apa setelah dibersihkan. Nah, namun sejak Agustus 2021, ia dan anaknya jarang ke sana karena memiliki kesibukan dan ia mengalami sakit. Sehingga pada awal 2022, ia kaget saat diberitahu oleh anaknya bahwa rumah peninggalan orang tuanya itu dijadikan tempat syuting atau membuat konten YouTube bertema horor. Erna mengaku saat itu sempat melihat-lihat, sempat memastikan apakah itu benar rumah peninggalan orang tuanya atau bukan. Nah, setelah dia mengamati, diketahui ternyata ada 10 channel YouTube dengan konten yang sama, yakni membahas bahwa rumah itu merupakan rumah horor, rumah peninggalan orang tuanya disebut rumah horor. Dan pada saat itu juga Erma mengetahui bahwa barang-barang di rumah peninggalan orang tuanya banyak yang hilang, kemudian banyak yang rusak, padahal saat terakhir dia membersihkan kondisinya masih rapi dan lengkap kondisi barang-barangnya. Nah, atas kejadian tersebut, Erma kemudian membuat laporan ke Polda Jabar pada April 2022. Dan hingga saat ini laporan tersebut masih dalam pihak penyelidikan pihak kepolisian Polda Jabar. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Nazmi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ahli waris. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu saya tanggal 1 dan tanggal 2 April. Terus dari kejadian itu seperti apa tindakan Ibu? Nah, saya kan waktu itu masih sakit ya. Saya masih sakit, jadi saya belum bisa melapor ke kepolisian. Nah, tapi dari keluarga saya memang tidak ada yang inisiatif untuk melapor. Nah, setelah itu saya tanggal kurang lebih itu saya tanggal 19 mungkin ya, dari tanggal 19 kan proses di Polda untuk melengkapi semua data. Saya lengkapi sampai tanggal 31 Mei saya bikin LP. Apa isi LP-nya apa, Bu? Nah, isi LP-nya itu saya melaporkan tentang kejahatan masuk tanpa izin. Saya melaporkan YouTuber masuk tanpa izin, ada kerusakan dan kehilangan barang. Nah, itu. Tapi saya tanggal 29 Mei itu sebelum saya bikin LP, saya datang ke sini disaksikan oleh Pak RT. Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Kanjuruhan membuka rapat bersama pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa 11 Oktober. Rapat tersebut digelar dalam rangka proses klarifikasi terkait kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Tampak hadir seluruh anggota TGIPF Kanjuruhan dan sejumlah pengurus PSSI, diantaranya Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Wakil Ketua Umum PSSI, Sekjen PSSI, Ketua Komisi Disiplin PSSI, dan Ketua Komisi Wasit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Gita Irawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gita. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta Pusat. Ya, tadi saya bersama rekan media lainnya menyaksikan bagaimana Menko Polhukam sekaligus juga Ketua TGIPF Kanjuruhan, Mahfud MD, membuka rapat bersama dengan PSSI. Tadi di awal rapat sebelum memulai, Mahfud juga sempat menyalami mulai dari Ketua Umum PSSI hingga jajaran yang berada di ruangan tersebut. Sampai saat ini rapat
yang dilakukan oleh TGIPF Kanjuruhan masih berlangsung. Meskipun demikian, memang tadi sekira pukul 15.30 para rombongan dari PSSI telah selesai menyampaikan hal-hal yang konfirmasi-konfirmasi terhadap kasus tersebut kepada TGIPF. Ya, tadi disampaikan pada saat keluar oleh Ketua Komite Wasit Ahmad Riyad bahwa rapat tersebut pada intinya adalah pihak PSSI menyampaikan sejumlah konfirmasi, baik itu mulai dari sebelum perencanaan atau maksudnya perencanaan pertandingan pada saat tragedi hingga saat tragedi berlangsung. Kemudian juga tadi Ketua Komite Wasit Ahmad Riyad juga menyampaikan bahwa pihaknya dalam rapat tersebut juga membawa sejumlah dokumen, diantaranya mulai dari aspek legalitas hingga dokumen yang lainnya. Dalam rapat tersebut, kata Ahmad Riyad tadi juga disampaikan masukan-masukan dari TGIPF kepada PSSI. Di antara masukan-masukan tersebut adalah nanti rencananya TGIPF akan menyampaikan semacam rencana atau sinkronisasi mengenai aturan baik dari pemerintah maupun PSSI dan juga FIFA. Aturan tersebut nantinya diharapkan agar tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti tragedi Kanjuruhan yang menelan korban hingga ratusan orang tersebut. Sebagaimana diketahui, saat ini masih berlangsung rapat tersebut dengan PT LIB, pihak perwakilan PT LIB, dan juga ada juga dari pihak stasiun televisi. Rencananya nanti sekira pukul 5 sore, Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF berkenan untuk menyampaikan keterangan mengenai kegiatan dari TGIPF hari ini. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan, Mei. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Gita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Komite Wasit PSSI. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu banyak masukan-masukan yang diberikan. Ada konfirmasi apa yang digunakan PSSI mulai sebelum pertandingan, perencanaan pertandingan sampai terjadinya strategi tersebut. Itu lalu ada masukan-masukan banyak, kedepannya harus A, B, C, nanti kita rumuskan bersama. Dari tim ada rumusan yang akan dikomunikasikan dengan kita untuk ini nanti dengan tim kemudian dan yang lainnya, biar aturannya sinkron dan harmonis dengan aturan kita semua. Yang mana aturan tersebut nanti menjamin bahwa ke depan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini, dan bagaimana penonton akan nyaman dan aman, pemain nyaman dan aman, ofisial, tim tamu semuanya aman dan nyaman. Satbrimo Polda Kaltim menggelar doa bersama terkait tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang dengan jumlah korban yang mencapai ratusan orang pada Senin 10 Oktober. Doa bersama yang digelar di Masjid As-Salam Satbrimo Polda Kaltim Balikpapan ini turut melibatkan berbagai lintas supporter sepak bola, mulai dari balistik pendukung Persiba Balikpapan, Arekmania pendukung Arema FC, dan bonek pendukung Persebaya yang berada di Balikpapan sejumlah sekira 200 orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Zain, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Zain. Baik, selamat sore rekan Mei, dapat kami laporkan dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana tadi malam Satbrimo Polda Kaltim menginisiasi untuk doa bersama dengan melibatkan sejumlah supporter dari berbagai klub yang ada di Kalimantan Timur, khususnya seperti pendukung Arema FC, kemudian juga pendukung daripada Persebaya itu sendiri. Tidak hanya itu, juga pendukung dari berbagai klub-klub lain, khususnya pendukung daripada Persiba Balikpapan, yaitu Balistik, untuk ikut doa bersama di Masjid As-Salam Satbrimo Polda Kaltim. Di mana untuk kegiatan doa bersama ini dilakukan selepas sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, dan ditutup juga
dengan surah Yasin. Dan dari para anggota Satbrimopolda Kaltim, kemudian juga dengan para lintas supporter di sini membacakan doa agar para arwah para supporter yang tewas dalam kejadian tersebut dapat ditempatkan. Dengan kemudian bagi para supporter yang saat ini masih dalam kondisi dirawat di rumah sakit agar dapat diberikan kesembuhan. Diketahui untuk supporter yang hadir pada kegiatan doa bersama di Balikpapan ini kurang lebihnya mencapai 200 orang, dan kemudian dari kegiatan ini juga dihadiri tidak hanya dari petinggi Satbrimopolda Kaltim saja, melainkan juga diikuti oleh Wadankor Brimo Polri. Dan dia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi terkait penggunaan gas air mata, dan selanjutnya nantinya dari hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan apabila memecah kerusuhan di dalam stadion sepak bola. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan sementara rekan Mei, terima kasih. Terima kasih rekan Zain atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan menginginkan sirkuit grass track yang ada di Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Hal tersebut menyusul suksesnya acara Cileksa Open Grass Track yang diselenggarakan di arena yang diberi nama sirkuit JA Racing. Selain sebagai sarana olahraga ekstrim, dengan berdirinya sirkuit ini, Iwan Setiawan mengatakan diharapkan sebagai pemulihan ekonomi bagi masyarakat seusai wilayah tersebut diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor pada tahun 2020. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Amar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amar. Oke, baik Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, jadi PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan menginginkan sirkuit grass track yang ada di Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor itu untuk dipermanenkan. Karena pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya tanggal 8, itu dilaksanakan event besar berskala nasional dengan tema Cileksa Open Grass Track yang diikuti oleh ribuan penonton dari warga sekitar maupun warga di Kabupaten Bogor. Dan untuk pesertanya sendiri yang mengikuti event tersebut ada 400 starter. Nah, pada saat pembukaan acara pertama itu untuk kegiatan ini juga Cileksa Open Grass Track merupakan dalam memeriahkan hari ulang tahun TNI yang ke-77, dan pada saat hari pembukaan itu dihadiri langsung oleh Danrem 061 Rudi Saladin, kemudian ada juga Dandim 0621 Kabupaten Bogor, kemudian ada Kapolres Bogor dan Partai Bupati Bogor yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Di hari itu Rudi Saladin ataupun Danrem beserta jajarannya mengunjungi hunian sementara terlebih dahulu untuk menyapa warga karena pada tahun 2020 silam itu terkena bencana banjir dan tanah longsor. Nah, kemudian setelah itu di hari berikutnya pada hari penutupan dihadiri langsung oleh PLT Bupati Bogor yang meninjau langsung lokasi arena JA Racing ini. Dalam kesempatan itu juga PLT Bupati Bogor mengatakan kegiatan ini bisa membangkitkan perekonomian warga sekitar, terutama setelah diterjang bencana hingga saat ini masih dalam kondisi menunggu hunian tetap ya. Dan di samping itu, Kepala Desa Cileksa, Ujang Ruhyadi mengatakan sirkuit ini dibangun untuk memberikan trauma healing kepada masyarakat, terutama yang hobi otomotif itu bisa mengembangkan kreativitasnya untuk bermain gas track dengan motor modifikasinya di sirkuit ini secara gratis. Dan kemudian untuk warga sekitar juga bisa melihat kegiatan ini untuk melepas penat ya dari kesehariannya, terutama dari beban trauma pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dan nantinya kata Kepala Desa Cileksa, di sekitaran stadion maksud kami di sekitaran sirkuit ini pun akan ditanami pepohonan buah-buahan dan
akan disediakan booth-booth untuk UMKM yang diisi oleh warga sekitar sebagai bentuk ketahanan pangan desa dan juga untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Begitu rekan yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Longsor kembali terjadi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di daerah Lalatezong, Lepangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Selasa 11 Oktober. Akibat longsor itu, jalan tertutup total karena material longsor menutupi badan jalan seluruhnya. Longsor terjadi akibat hujan deras, menyebabkan material dari tebing di sisi jalan menutup jalan poros Majene Mamuju. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar Fahrun Ramli yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Fahrun. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, saya melaporkan dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana saat ini terjadi hujan deras yang melanda wilayah Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, mengakibatkan terjadinya longsor yang berada di Kabupaten Mamuju, di Kabupaten Majene, tepatnya di jalan poros antara Kota Mamuju menuju Kota Majene, tepatnya di Kecamatan Sendana atau di daerah Latetedong. Akibat dari longsor ini, jalur antara Trans Sulawesi atau antara Kota Mamuju dan Kota Majene ini saat ini terputus dan tak dapat dilintasi oleh pengendara roda 2 dan roda 4. Karena material longsor itu kemudian menutup bahu jalan sehingga alternatif jalan pun masih tak dapat dilalui dan belum ada jalur alternatif untuk melewati jalur tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Majene saat dikonfirmasi pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PUPR dan Bina Marga dan Balai Jalan untuk segera mengirimkan 1 unit alat berat untuk membersihkan material longsor tersebut. Namun hingga sore ini di titik longsor tersebut saat ini sudah ada 1 unit alat berat untuk melakukan pembersihan material longsor. Sehingga para pengendara dihimbau untuk berhati-hati melewati jalur tersebut karena proses pembersihan masih berlangsung hingga sore ini dan para pengendara pun belum dapat melintas hingga sore ini. Longsor ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju dimulai pukul 14 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang malam hari ini masih diguyur hujan deras. Seperti itu yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke Mei. Terima kasih rekan Fahrun Ramli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terjadi longsor di Kampung Herokoe, Desa Ruang, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, mengancam keselamatan pemukiman warga setempat. Longsor ini akibat intensitas hujan yang tinggi pada Minggu 9 Oktober siang, yang menyebabkan beberapa rumah warga terancam keselamatannya. Hingga kini belum ada petugas dari BPBD Kabupaten Manggarai yang menangani di lokasi terjadinya longsor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Charles Abar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Charles. Oke, baik, terima kasih rekan Mei dan selamat sore sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, benar sekali, kemarin pada 10 Oktober 2022 telah terjadi longsor di Horokoe, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, kejadian longsor ini diakibatkan karena terjadinya intensitas hujan yang tinggi di wilayah tersebut. Selain itu juga karena kondisi tanah yang berada di lokasi tersebut sangat labil. Ya, akibat kejadian longsor ini 2 rumah warga setempat yang berada di Dusun Horokoe sangat terancam keselamatannya. Dan kami sudah berupaya untuk menghubungi Kepala BPBD Kabupaten Manggarai dan pada tadi pagi mereka sudah menuju ke lokasi di Dusun Horokoe untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk menghindari bencana besar yang akan terjadi selanjutnya. Dan saat ini juga pihak dari BPBD Kabupaten Manggarai sudah koordinasi dengan Satker Jalan Nasional Labuan Bajo
Dan berdasarkan konfirmasi dari Satker Jalan Nasional Labuan Bajo, mereka akan beberapa hari ke depan akan melakukan tinjauan langsung di lapangan, kemudian akan diambil keputusan lebih lanjut. Ya, pihak dari Dinas BPBD Kabupaten Manggarai juga sudah menurunkan tim untuk melakukan mitigasi dan menghimbau kepada warga yang berada di sekitar lokasi bencana agar segera mungkin untuk evakuasi ke tempat yang lebih nyaman. Ya, saat ini pihak dari BPBD Kabupaten Manggarai masih berada di tempat untuk mengevakuasi masyarakat dan didampingi oleh beberapa pengurus dari desa setempat dan juga camat Satarmese. Ya, demikian laporan kami, rekan Mei. Terima kasih rekan Charles Abar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tanah amblas menerjang sebuah jalan di Desa Sukodono, Kecamatan Dambit, Kabupaten Malang pada Minggu 9 Oktober dini hari. Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan pihaknya hingga kini berfokus pada evakuasi lanjutan yang dilaksanakan petugas gabungan bersama warga setempat. Sementara itu, BPBD Kabupaten Malang mengkonfirmasi jika peristiwa tanah ambles tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih rekan Mei. Ya, memang sejak adanya peristiwa turunnya hujan yang menghujam Kabupaten Malang, Kecamatan Dampik sejak Jumat malam, membuat sebuah jalan desa yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Dampik, Kabupaten Malang, mengalami ambles atau ada fenomena tanah ambles di wilayah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menduga amblesnya tanah di Desa Sukodono ini diakibatkan oleh hujan terus-menerus yang mengguyur wilayah Kecamatan Dampik dan sekitarnya sejak Jumat tersebut hingga Minggu begitu. Dan akhirnya puncaknya pada Minggu dini hari, tanah di desa tersebut, di sebuah jalan di desa tersebut akhirnya ambles sepanjang 50 meter ke bawah dan kemudian merambat di sisi sekitar permukiman sepanjang 25 meter. Kendati sudah menggerus jalan sekitar permukiman, namun hingga kini BPBD Kabupaten Malang konfirmasi jika tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Dan juga penggurusan tanah di wilayah tersebut juga tidak menimbulkan kerusakan berarti kepada rumah-rumah warga yang ada di sekitarnya. Dan hingga saat ini BPBD Kabupaten Malang terus melakukan evakuasi dan pembersihan di lokasi agar jalan-jalan, agar di sekitar jalan yang ambles tersebut bisa dilalui kembali oleh warga begitu. Dan BPBD Kabupaten Malang menghimbau kepada warga Kabupaten Malang pada saat sudah mulai turunnya hujan pada saat ini agar tetap waspada terhadap kemungkinan yang terjadi seperti longsor dan banjir, karena memang kontur wilayah di Kabupaten Malang seperti pegunungan dan juga tidak dimungkinkan untuk rawan pula akan terjadinya longsor begitu maupun banjir di wilayah-wilayah yang datar dan tidak baik untuk saluran airnya begitu ya. Dan akhirnya sejak kini wilayah BPBD Kabupaten Malang sendiri telah mensiagakan pos-pos desa siaga bencana di seluruh wilayah Kabupaten Malang agar potensi-potensi kerawanan-kerawanan bencana hidrologi yang akan mungkin saja menerjang wilayah Kabupaten Malang bisa segera diatasi. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Erwin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Banjir kembali menerjang sejumlah wilayah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Senin 10 Oktober malam. Selain banjir, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat. Longsor di kilometer 17 mengakibatkan jalan poros Palopo Toraja kembali tidak dapat dilalui kendaraan. Adapun banjir menggenangi rumah warga dan sejumlah ruas jalan di Palopo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Khalik Mawardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Khalik. Ya, Mei. Jadi pada malam tadi
kembali banjir dan tanah longsor menerjang sejumlah wilayah di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kejadian seperti ini sudah berlangsung sekitar 2 pekan. Banyak wilayah di Kota Palopo terendam banjir, juga beberapa titik terjadi longsor. Dan pada malam tadi terjadi longsor di sekitar kilometer 17 Jalan Poros Palopo Toraja yang merupakan jalan penghubung antar daerah, di mana material longsor menutupi badan jalan sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Namun informasi terbaru yang saya dapatkan, jalan telah dibuka oleh otoritas terkait dan sore ini sudah dapat dilalui oleh pengendara. Adapun banjir malam tadi terjadi di beberapa titik akibat meluapnya air Sungai Amasangan atau Sungai Latupa, juga akibat meluapnya air Sungai Salubatang. Namun khusus banjir malam tadi itu hanya berlangsung beberapa jam, dan pada sore ini air sudah surut. Namun khusus di wilayah aliran Sungai Salubatang, tepatnya di Kelurahan Pentojangan, Maroangin, dan Salubatang, saat ini masyarakat setempat atau hingga sore ini disibukkan dengan pembersihan material lumpur yang memenuhi rumah mereka akibat banjir yang terjadi malam tadi. Namun untuk air yang merendam pemukiman penduduk itu sudah tidak ada. Jadi selain merendam rumah, banjir juga merusak lahan pertanian warga, terutama tanaman padi, di mana ada puluhan hektar tanaman padi yang terancam gagal panen. Wali Kota Palopo melalui siaran persnya mengatakan bahwa banjir yang terjadi di wilayahnya akibat kerusakan hutan di wilayah hulu atau di wilayah pegunungan. Bahkan menurut dia kerusakan hutan terjadi cukup parah, sehingga ia meminta agar pihak terkait bisa mengatasi kerusakan hutan tersebut. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Khalik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Banjir kembali melanda kota Singkawang. Meski tidak separah beberapa waktu lalu, namun banjir kali ini menyebabkan sejumlah warga terpaksa harus mengungsi di tempat pengungsian yang telah disediakan pemerintah. Lokasi pengungsian tersebut berada di kantor Kelurahan Condong, di mana aula kantor tersebut dijadikan shelter untuk warga sementara tinggal sampai air yang merendam kediaman mereka surut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Rizky Kurnia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang sejak Minggu 8 Oktober dini hari kemarin banjir terjadi di sejumlah titik di Kelurahan Condong di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, musibah banjir tersebut menggenangi rumah-rumah warga dengan ketinggian yang beragam, mulai setinggi dari mata kaki hingga di atas lutut orang dewasa. Nah, akibatnya sebanyak kurang lebih 100 jiwa yang terdiri dari bayi di bawah umur 1 tahun, kemudian ada balita, anak-anak, dewasa, dan lansia terpaksa harus mengungsi di posko pengungsian di kantor Kelurahan Condong untuk sementara waktu. Nah, banjir yang terjadi di Kelurahan Condong ini memang sudah beberapa kali terjadi, bahkan ini merupakan kali kedua banjir yang cukup parah di tahun 2022 ini, di mana sebelumnya banjir juga sempat terjadi di sekitar bulan Februari lalu dan memaksa warga setempat untuk mengungsi. Nah, pemerintah Kota Singkawang sendiri sudah membantu memenuhi kebutuhan bagi para pengungsi seperti sembako, kemudian ada makanan siap saji, kemudian ada keperluan bayi dan juga obat-obatan. Nah, pemerintah juga sudah menyiagakan petugas kesehatan di posko untuk memantau kondisi kesehatan para pengungsi. Nah, untuk bantuan dari berbagai pihak juga seperti dari instansi seperti kepolisian dan juga anggota DPRD Kota Singkawang sendiri sudah mengalir untuk para pengungsi ini. Dan tidak hanya itu saja,
Tim Tagana Kota Singkawang juga bersiaga membantu mengevakuasi warga serta membantu mempersiapkan makanan siap saji bagi para pengungsi di dapur umum yang sudah disediakan. Nah, saat ini debit air di titik banjir Kelurahan Condong masih belum surut sepenuhnya. Sementara warga sendiri akan tetap bertahan di pengungsian sampai kondisi air ataupun kondisi banjir yang membanjiri rumah mereka berangsur surut. Sekian, Mei. Terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Lurah Condong Singkawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Di wilayah Kelurahan Condong, untuk kedalaman air saat ini masih selutut orang dewasa. Dan untuk wilayah yang terdapat banjir ada 16 RT, namun satu RT yang parah, ada 24 kakak yang mengungsi masuk di shelter Kelurahan Condong. Untuk yang sisa RT yang tidak terdampak bertahan di kediaman. Nah, kalau jumlah pengungsi ada berapa sih saat ini yang ada di aula ini? Untuk di shelter kelurahan terdapat 24 kakak, 100 jiwa. Nah, kalau bantuan sendiri dari pihak kelurahan atau dari pihak pemerintah seperti apa nih, Bang? Kalau bantuan dari pemerintah terkait sembako, beras, juga makanan siap saji, kemudian alat-alat dari untuk perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi, Bang ya? Kalau obat-obatan seperti yang untuk bagi yang sakit atau semacamnya, Bang? Untuk alat-alat kesehatan di backup oleh dari tim Nakes Singkawang Tengah 1. Oh, ada petugas, Bang, yang berjaga di sini ya? Nah, untuk tim kesehatan kita standby-kan di shelter kelurahan. Sejumlah ruas jalan dan rumah di Kecamatan Dumai Kota kembali tergenang banjirop pada Senin 10 Oktober. Genangan air yang dikenal dengan sebutan pasang keling menggenang sejak Senin pagi. Terlihat air merendam sejumlah ruas jalan, bahkan sejumlah masyarakat harus meletakkan barang-barangnya ke tempat lebih tinggi, sedangkan beberapa pengendara yang menerobos banjir juga kendaraannya mogok. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Doni Kesuma Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Doni. Ya, terima kasih rekannya. Saya sampaikan bahwa di awal bulan Oktober ini Kota Dumai kembali dilanda oleh pasang keling atau banjirop, yang mana banjirop ini sudah menggenangi itu sejak hari Senin, dan tepatnya pada hari ini juga kembali menggenangi sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Dumai, khususnya di Dumai Kota atau Kelurahan Bebas Kampung. Dan memang sejauh ini belum ada masyarakat yang mengungsi atau meminta bantuan kepada pemerintah, karena memang kondisi ini selalu dialami oleh masyarakat yang berada di pesisir pantai atau di pesisir sungai. Sejauh ini masyarakat yang berada di sekitar tentunya yang memiliki usaha di sepanjang jalan protokol seperti Jalan Hasanuddin dan juga Jalan Cipeda itu mengalami kerugian yang tentunya, karena memang saat banjir melanda ini banyak masyarakat yang enggan untuk melintas di jalan yang tergenang banjirop ini, karena memang banjirop ini merupakan air asin yang tentunya akan merusak kendaraan dari masyarakat. Dan pihak dari pemerintah melalui BPBD Dumai menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, terutama terhadap hewan-hewan melata yang tentunya ini berbahaya jika sampai masuk ke dalam rumah, karena bisa saja ular ataupun hewan yang lainnya mengganggu masyarakat. Dan diprediksi juga oleh Kepala BPBD Kota Dumai, banjirop ini akan kembali merendam Kota Dumai beberapa hari ke depan. Akan tetapi intensitas atau debit air yang menggenangi Kota Dumai nantinya lebih rendah dibanding hari ini. Seperti itu rekan.
Terima kasih rekan Doni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Banjir yang melanda sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Aceh Timur sejak Sabtu 8 Oktober lalu hingga Selasa hari ini dilaporkan sudah surut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Timur. Hari pertama banjir akibat tingginya intensitas hujan di Aceh Timur pada Sabtu 8 Oktober lalu, banjir melanda 17 desa yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Indra Makmur, Nurusalam, Birembayan, Pantai Bidari, Banda Alam, Simpang Olim, dan Rantau Perelak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Seni Hendri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Seni. Ya, terima kasih rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada. Seperti yang disampaikan rekan Mei tadi bahwa sejak hari Sabtu banjir melanda 17 desa yang tersebar di 7 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Dari 7 kecamatan itu yakni Kecamatan Indramakmu, Kecamatan Nursalam, Birembayun, Kecamatan Pantai Bidari, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Simpang Ulim, dan Kecamatan Rantau Perlak. Dari 7 kecamatan ini menyebabkan warga mengungsi di 2 kecamatan pada hari Sabtu itu, yaitu di Kecamatan Indramakmu warga mengungsi sebanyak 1.175 kakak atau 4.308 jiwa dari 4 desa. Selanjutnya di Kecamatan Pantai Bidari, warga mengungsi sebanyak 80 kakak atau 320 jiwa dari 3 desa. Jadi pada hari Sabtu, hari pertama banjir, warga yang terdampak banjir yang mengungsi, baik yang mengungsi maupun yang tidak mengungsi sebanyak 1.424 kepala keluarga atau 5.323 jiwa. Kemudian banjir berlanjut pada hari Minggu 9 Oktober. Namun banjir di Kecamatan Indramakmur pada hari Minggunya sudah berangsur surut. Tetapi banjir semakin parah di Kecamatan Banda Alam hingga merendam 12 desa. Berdasarkan data dari BPBD, jumlah warga yang terdampak banjir, baik yang mengungsi maupun tidak pada hari Minggu itu mencapai 992 kepala keluarga atau sekitar 3.652. Jadi jumlahnya jauh berkurang warga yang mengungsi dari hari pertama. Kemudian pada hari Minggu, PJ Bupati, penjabat Bupati Aceh Timur, Bapak Insinyur Mahyudin didampingi sejumlah kepala organisasi pimpinan daerah seperti Kepala BPBD, Bapak Ashadi, Kadis PUPR, Kasat Pol PP, dan Kepala Dinas Sosial, dan sejumlah kepala OPD lainnya turun ke lapangan meninjau banjir sekaligus menyalurkan bantuan bahan pangan untuk warga yang terdampak banjir di Kecamatan Simpang Ulim, di Kecamatan Indramakmu, Kecamatan Banda Alam. Bahkan pada hari itu juga salah satu perusahaan migas yang beroperasi di Aceh Timur, yaitu PT Medco, juga membantu menyalurkan bantuan bahan pangan dan obat-obatan untuk korban banjir di Indramakmu dan Kecamatan Banda Alam. Begitu juga pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA menyalurkan bantuan senilai 200 juta berupa berbentuk bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban banjir di Aceh Timur. Kepala BPBD Aceh Timur, Ashadi, mengatakan sejak Senin kemarin, banjir yang melanda Aceh Timur berangsur-angsur surut, dan sampai hari ini, Selasa hari ini, banjir di seluruh desa yang sempat merendam sejumlah desa dan kecamatan di Aceh Timur sampai hari ini dilaporkan semuanya sudah surut. Pasca banjir, Kepala Dinas PUPR Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur, Bapak Insinyur Muslim, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan perbaikan terhadap
sejumlah jembatan yang rusak akibat diterjang banjir di Kecamatan Indramakmo, yaitu jembatan yang sudah diperbaiki, jembatan penghubung antara Desa Blangisam ke Desa Alu Imirah dan jembatan penghubung Desa Alu Imirah ke Desa Sukamakmo di Kecamatan Indramakmo. Kadis PUPR mengatakan perbaikan jembatan yang rusak tersebut dilakukan secara darurat agar transportasi tetap lancar. Selanjutnya mereka akan melakukan pembangunan jembatan yang rusak tersebut secara permanen pada tahun selanjutnya. Selain memperbaiki jembatan di Kecamatan Indramakmo, pihaknya Dinas PUPR Aceh Timur juga mendata seluruh fasilitas umum, baik itu jembatan maupun jalan yang rusak akibat banjir di desa-desa lainnya yang sebelumnya sempat terendam banjir di Aceh Timur. Pemerintah Aceh Timur sendiri akan mengupayakan memperbaiki jembatan fasilitas umum yang rusak pasca banjir ini secara darurat. Seterusnya akan diupayakan pembangunannya secara permanen. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Seni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim Peduli Pembangunan Jalan Kemiri Depapre Kabupaten Jayapura, Papua mendukung penuh tahapan pembangunan jalan tersebut untuk dikerjakan tahap 1 pada tahun 2022 ini. Ketua Tim Peduli Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri Depapre, Yohanes Done, mengatakan pihaknya mendukung pengerjaan proyek jalan yang telah mangkir selama 10 tahun tersebut. Menurutnya, pertemuan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Jayapura untuk membicarakan beberapa permasalahan yang menghambat pengerjaan proyek beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Hendrik Rewapatara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hendrik. Ya baik, selamat malam waktu Papua untuk Tribuners dan juga selamat malam rekan Mei. Dapat saya informasikan bahwa proyek pengerjaan Jalan Kemiri atau Jalan Sentani di Papua ini sudah sangat lama dinanti-nanti oleh masyarakat setempatnya, di mana sudah mangkir selama 10 tahun lebih. Dan di mana kemarin tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2022, tim peduli pembangunan jalan dan jembatan Kemiri di Papua ini bertemu secara langsung atau melaksanakan audiens dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Jayapura, di mana ada beberapa hal-hal penting yang saya coba mencatat dari pertemuan mereka kemarin ya, di mana ada beberapa pihak yang tidak mendukung secara langsung pembangunan jalan tersebut dan ada juga yang sempat menghalang-halangi proyek pengerjaan jalan tersebut ya. Namun tim 9 ini terlebih khusus mereka terdiri dari ada Ondoafi atau di Papua sudah sering dibilang kepala suku, ada juga tokoh agama dan juga ada kepala distrik dan lain sebagainya. Mereka semua tergabung dalam tim 9 ini. Mereka bertemu secara langsung dengan kepala balai dan menjelaskan bagaimana mereka sangat mendukung untuk proyek pengerjaan jalan ini. Dan seperti kita ketahui juga bersama bahwa menjelang Kongres Masyarakat Adat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura ini tersendiri, di mana setiap fasilitas maupun destinasi wisata, jalan dan sebagainya harus dipersiapkan secara matang untuk menyambut salah satu kongres yang sangat terbesar di Indonesia ini ya. Dan terlebih khusus saya kembali lagi ke pertemuan antara tim 9 dan juga Kepala Balai Jalan ini, di mana Kepala Balai Jalan Jayapura sangat merespon sangat positif mengenai apa yang dilakukan oleh tim 9 ini ya, di mana Kepala Balai mengapresiasi dukungan tersebut dan nanti saya akan mengupdate juga terkait bagaimana proyek itu akan dikerjakan mulai kapan, yang tentu saja sekitar 16 kilo atau sekitar berapa lagi untuk pekerjaan tersebut hingga sampai ke Depapre ya, karena kita ketahui bersama juga bahwa beberapa bulan terakhir sebelum Oktober ini juga banyak sekali masyarakat dari wilayah Depapre itu melakukan orasi-orasi menuntut jalan mereka, dan sebelum pun juga mereka sempat melakukan orasi mengenai harus diselesaikan proyek pengerjaan jalan ini, hingga karena kita ketahui bersama bahwa jalan menuju ke arah Depapre ini sangat rusak total sehingga masyarakat menuntut hingga
kita bersyukur bisa sampai kemarin hari Senin, tim 9 ini juga bertemu dengan Kepala Balai sendiri untuk bagaimana menjelaskan dukungan mereka terhadap proyek pengerjaan jalan itu sendiri, di mana ada 4 poin penting yang mereka sampaikan bahwa selaku pemilik hak ulayat atau pemilik tempat di wilayah Kemiri dan Depapre itu ada beberapa Ondoafi yang menyatakan sikap secara langsung untuk mendukung penuh proyek pengerjaan jalan itu, di mana mereka sudah menyiapkan beberapa lahan untuk alat berat dan juga untuk karyawan yang akan mengerjakan jalan itu, dan tentu saja untuk mengenai pelepasan adat dan lain sebagainya, mereka selaku kepala suku maupun Ondoafi sangat mendukung penuh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk informasi selanjutnya saya akan terus mengupdate nanti terkait proyek pengerjaan jalan ini. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Hendrik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebuah mobil jenazah milik Rumah Sakit Kustati Solo dikabarkan mengalami mogok di wilayah Kecamatan Ngutar, Sukoharjo pada Senin 10 Oktober sore. Akibatnya jenazah yang menurut informasi akan dibawa ke wilayah Kecamatan Pracimantoro, Wonogiri itu terpaksa harus dipindahkan ke ambulans lain. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, mesin mobil jenazah itu disebut-sebut terbakar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erlangga. Ya, selamat sore, selamat sore rekan Mei. Bisa saya sampaikan untuk kejadian mobil pengangkut jenazah milik RSU Kustati, memang kemarin sempat mengalami kendala saat hendak mengirimkan jenazah ke wilayah Pracimantoro, ya tepatnya kemarin di wilayah Kecamatan Ngutar di sekitar SPBU Kepok. Nah, berdasarkan keterangan saksi yang di sekitar lokasi kejadian, Hidayat, ya, yang juga pemilik warung makan di sana, mengatakan dia mengetahui peristiwa itu sekitar pukul 4 sore saat hujan. Jadi saat itu, saat dia sedang menata warungnya, sudah ada rame-rame di sana. Setelah dia mencari informasi, ternyata ada mobil pengantar jenazah yang mengalami kendala. Ada juga ada beberapa mobil pengiring jenazah yang juga masih berada di sekitaran lokasi. Nah, menurutnya mobil itu awalnya berjalan dari arah Solo hendak menuju Wonogiri. Nah, saat di sana mengalami kendala, akibatnya jenazah terpaksa dipindahkan ke ambulan lain. Namun agak menunggu waktu karena saat itu juga hujan. Jadi sekitar jam 5 sore alhamdulillah ada ambulans lain yang meneruskan pengiriman jenazah itu ke wilayah Pracimantoro. Nah, berdasarkan yang informasi yang beredar di media sosial, itu mobilnya informasinya terbakar, namun setelah dikonfirmasi si Hidayat mengaku tidak mengetahui adanya kebakaran di mobil tersebut. Hal itu juga dikonfirmasi oleh pihak Rumah Sakit Kustati melalui bagian sekretariat Pak Pujianto, mengatakan memang ada mobil milik Rumah Sakit Kustati yang mengalami kendala saat pengiriman jenazah. Namun mobil itu hanya bermasalah pada bagian mesin, jadi tidak sampai terbakar. Dan mobil tersebut kemarin juga sudah dibawa kembali ke Rumah Sakit Bekasi dan jenazah kemudian sudah diantarkan ke rumah duka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Erlangga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Silih berganti kafilah MTQ Nasional ke-29 tiba di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kafilah yang hadir langsung disambut lantunan musik panting dan iringan hadroh beserta Nanang Galuh dari UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Terpantau sejumlah kontingen MTQ sudah hadir di Kalimantan Selatan. Koordinator LO penerima undangan penerima tamu MTQ Nasional ke-29 Galuh Tantri menyebut bahwa jadwal kedatangan kafilah berjalan lancar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, M. Rahmadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rahmadi. Baik, Mei dapat saya laporkan. Seperti diketahui, pelaksanaan MTQ Nasional ke-29 itu dilaksanakan di Kalimantan Selatan.
Nah, dalam 2 hari terakhir itu menurut pihak panitia merupakan puncak kedatangan dari para kafilah yang berasal dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kedatangan mereka sendiri mendapat sambutan dari pihak panitia, tepatnya di depan pintu kedatangan Bandara Samsudinor, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk hari kemarin, itu sudah ada tercatat sebanyak 1000, maksud saya sampai hari kemarin sudah ada tercatat sebanyak 2.455 kafilah yang hadir ke Kalimantan Selatan, dan mereka datang terbagi dalam 34 penerbangan. Nah, sampai hari ini pun masih ada juga yang datang, terutama para pejabat daerah dari masing-masing perwakilan para kafilah. Nah, dalam penyambutan ini pihak panitia menyebar beberapa line officer untuk menyambut para kafilah yang hadir di Kalimantan Selatan. Setelah sampai di Kalimantan Selatan, mereka pun difasilitasi untuk menuju ke tempat penginapan dengan menggunakan armada yang sudah disiapkan. Meskipun itu kedatangan para kafilah hingga dini hari. Salah satunya adalah kemarin yang sampai di Kalimantan Selatan itu dini hari, yaitu dari kafilah provinsi Papua, di mana mereka tetap mendapatkan sambutan dari para panitia hingga difasilitasi dan diantar ke tempat penginapan. Mungkin berikut laporannya, Mei. Baik, terima kasih rekan Rahmadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator LOMTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Provinsi Kalimantan Selatan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu yang hadir ke Kalimantan Selatan dalam memeriahkan acara MDT ini. Sehingga dalam hal ini kami menempatkan LO dari setiap perangkat daerah, dari setiap dinas untuk mengawal kafilah-kafilah yang ada di Kalimantan Selatan berasal dari seluruh provinsi. Kasus kekerasan yang dialami seorang mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang oleh seniornya ketika menjadi panitia Diksar salah satu UKMK sudah masuk ke proses hukum oleh kepolisian. Penyidik Unit 1 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan mulai memproses kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami mahasiswa tersebut. Korban bernama Arya berusia 19 tahun menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Ada 16 pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada mahasiswa semester 3 tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Rahmat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih Mei. Jadi dapat kami sampaikan Tribuners update terbaru dari perkara seorang mahasiswa yang mengalami tindak kekerasan dan juga pengeroyokan saat menjadi panitia Diksar salah satu UKMK di UIN Raden Fatah Palembang, kini telah masuk ke ranah penyidikan Polda Sumsel. Baru saja kemarin Arya didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Sumsel bersama 3 orang saksi untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait kronologis lengkap kejadian yang menimpa Arya pada saat menjadi panitia Diksar UKMK di UIN Raden Fatah. Seperti yang diketahui, kejadian ini berawal dari Arya yang seorang mahasiswa semester 3 dikeroyok oleh terduga 10 orang pelaku di bumi perkemahan Pramuka Gandus pada 30 September 2022 lalu. Di situ korban mengalami luka lebam di bagian mata
dan juga ada luka akibat sundutan api rokok di dekat wajahnya. Tak hanya itu, juga dari hasil olah TKP yang dilakukan pada hari Minggu lalu, polisian mengungkap fakta baru bahwa korban juga sempat dipaksa untuk meminum air kloset oleh para seniornya dengan cara air kloset itu diambil menggunakan kemasan mineral gelas, lalu dipaksa kepada Arya untuk meminumnya. Dan kini proses hukum masih berlanjut dan nanti penyidik dari Polda Sumsel juga akan memanggil pelaku dalam waktu dekat ini. Tim kuasa hukum juga berharap tindakan hukum seadil-adilnya kepada korban agar kasus tersebut bisa terang benderang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tim kuasa hukum korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini kita mendampingi klien kita, ada langsung saudara Arya dan juga korban pengeroyokan kebetulan secara bersama-sama. Tadi dikejar oleh tim dari unit 1 Jatan Ras Polda Sumatera Selatan 16 pertanyaan dari pagi jam 9 sampai jam 3. Poin-poinnya yang ditanya. Kejadian yang sangat memilukan ya, ini korban dipaksa oleh pelaku untuk meminum cairan kloset, yaitu air kloset seperti itu, menggunakan media cangkir, teh gelas seperti itu. Berarti itu bukan dipaksa tapi sudah dilakukan oleh terlapor itu untuk Arya yang minum langsung gitu ya? Iya, jadi dia dipaksa untuk meminum, kemudian disiapkan oleh panitia, tapi posisinya mereka yang mengambilkannya. Dicekoki atau seperti apa itu? Dipaksa untuk meminum dan dihabiskan. Oh. Ya, menjawab pertanyaan yang Kedua mahasiswa terduga pelaku pembunuhan terhadap Dendi Wesa Radesta, warga Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, terancam dikeluarkan dari kampus. Hal ini apabila terbukti keduanya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Dari informasi yang diperoleh, RAP merupakan mahasiswa semester 7 dari Prodi Hukum Tata Negara, sedangkan pelaku FR merupakan mahasiswa semester 7 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Jika benar, maka keduanya jelas sudah melanggar kode etik kampus dan tergolong akan mendapat sanksi yang berat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Beta Misutra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Beta. Ya, terima kasih Mei. Ya, baik Tribuners, mungkin dapat kami laporkan bahwa kejadian yang menimpa Dendi, kasus pembunuhan menimpa Dendi ini, itu terjadi pada hari Sabtu dini hari, itu sekitar pukul 1 siang di samping Gor Sawalebar Bengkulu Tribuners. Jadi untuk kronologinya, itu pertama saudara RAP itu meng-chat atau men-chatting si pacar korban. Lalu kemudian dari chatting inilah akhirnya korban itu merasa marah dengan chatting yang disampaikan oleh pelaku terhadap pacarnya, sehingga mengajak pelaku, maksud saya mengajak para pelaku itu untuk ketemuan di samping Gor Sawalebar Bengkulu. Nah, setelah ketemuan di sana itu terjadilah adu mulut yang mengakibatkan keduanya itu berkelahi, dan di mana RAP ini sendiri itu pada posisi kalah nih. Jadi pada posisi kalah kemudian datanglah teman dari RAP itu HE, maksud saya FR, teman dari RAP, datang membawa batu dan dipukulkan ke bagian belakang kepala korban Dendi sebanyak 2 kali dan mengakibatkan Dendi pingsan. Jadi setelah kejadian itu kurang lebih sekitar pukul 2:30 malam ataupun dini hari, itu Dendi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu, dan kemudian dari Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu itu dilarikan ataupun dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Nah, sedangkan untuk pelaku sendiri itu langsung pada usai kejadian pengeroyokan tersebut langsung dicari ataupun disisir oleh pihak kepolisian untuk mengetahui keberadaannya, dan tidak butuh waktu yang lama, hanya sekitar berselang 1 jam dari kejadian itu pihak kepolisian dari Polres Bengkulu itu langsung berhasil membekuk kedua pelaku di sebuah kosan di daerah Tebeng nih Tribuners. Itu untuk pelaku sendiri sebenarnya pada saat pingsan usai dihantam dengan batu itu belum meninggal dunia, namun setelah dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu sekitar sesudah zuhur,
itu akhirnya Dendi itu mengembuskan nafas terakhirnya dan dinyatakan meninggal dunia nih Tribuners. Sedangkan untuk saat ini, untuk 2 pelaku sendiri itu sebenarnya kemarin dari informasi yang kita dapat merupakan kedua mahasiswa dari Winfast Bengkulu, namun dari pihak kampus itu menyatakan belum mendapatkan datanya apakah kedua orang tersebut memang benar adalah mahasiswa mereka atau bukan. Dan makanya dari itu pihak kampus belum berani menolak apakah kedua mahasiswa tersebut yang menjadi pelaku pengeroyokan merupakan mahasiswa mereka. Namun apabila benar nanti terbukti kedua pelaku ini merupakan mahasiswa dari Winfast Bengkulu, maka pihak Winfast Bengkulu akan mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan kedua mahasiswa tersebut. Sedangkan untuk ancaman sendiri itu pihak kepolisian mengancam kedua pelaku dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara nih Tribuners. Dan saat ini kedua pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke, mungkin demikian Mei yang dapat saya sampaikan dari Bengkulu. Terima kasih rekan Beta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 4 oknum wartawan di Purwakarta ditangkap oleh jajaran kepolisian Polsek Bojong, Kabupaten Purwakarta pada Senin 10 Oktober. 4 orang wartawan ini diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa dari beberapa kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Adapun informasi yang diperoleh dari Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Purwakarta, Tatang Taryana, mengatakan bahwa banyak kepala desa yang menjadi korban pemerasan oleh oknum wartawan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Deanza Falevi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Deanza. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa di Purwakarta pada kemarin, tepatnya Senin 10 Oktober 2022, telah ditangkap 4 oknum wartawan oleh jajaran kepolisian Polsek Bojong Kabupaten Purwakarta. Adapun 4 orang wartawan ini diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa dari beberapa kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Adapun dari keterangan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Purwakarta, yaitu Tatang Taryana, mengatakan bahwa 4 oknum wartawan ini telah membuat banyak kepala desa di sejumlah kecamatan Purwakarta merugi hingga belasan juta rupiah. Adapun saat ini keempat oknum wartawan tersebut telah diamankan di Polres Purwakarta pada kemarin malam. Dan saat ini Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain mengatakan terkait penangkapan 4 oknum wartawan yang diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa tersebut dilakukan di sejumlah desa yang dimana diantaranya adalah Desa Cihanjar, Kecamatan Bojong, dan Desa Pasanggerahan. Adapun dari barang bukti yang diamankan dari 4 pelaku tersebut ada uang tunai senilai 8,5 juta rupiah, 2 unit mobil, serta ID card wartawan dan sejumlah handphone yang dimana para 4 oknum wartawan ini mengaku mereka adalah wartawan dari media online. Seperti itu yang bisa saya sampaikan di Purwakarta. Terima kasih rekan Deanza atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua APDESI Kabupaten Purwakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi gini, saya juga sebetulnya tadi informasi itu sekitar jam 4 lah ya, ada salah satu teman kepala desa bahwa ada ini baru dugaan ya, dugaan tindak pidana kekerasan ya, pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan ya. Korbannya itu dari Desa Pasanggerahan dan Desa Cihanjawar. Gitu tadi informasi jam 4, saya langsung menuju ke sana, ke Bojong. Dari Bojong langsung ke sini karena kan sudah dilimpahkan ke Polres. Berapa nilai pemerasannya, Pak? Kalau untuk nominal saya kurang tahu persis, tapi sekitar di angka, kalau dari barang bukti itu tadi sekitar 8,5 juta atau ya. Modusnya seperti apa modusnya, Pak? Masing-masing desa atau? Dua desa. Masing-masing 8 juta? Masing-masing enggak. Total. Pokoknya sekitar angka 8-10 juta lah. Untuk modusnya apa? Modusnya apa? Untuk modus saya juga belum terlalu detail ya. Untuk tadi kan saya belum sempat bicara juga sama kepala desanya. Ya artinya kan mereka itu menghubungi, terus mungkin semacam ada apa
semacam ada intimidasi lah bahwa begini-begini kalau nanti berita-berita seperti itu. Emang permasalahan apa yang ditanya? Justru itu saya juga belum tanyakan. Saya juga belum terkonfirmasi tadi sama yang korban yang tadi belum konfirmasi. Selain 2 desa tadi, apakah ada desa-desa lain juga Pak yang ini? Kemungkinan besar banyak ya. Karena tadi saya juga udah menghubungi beberapa DPK, diantaranya Tegalwaru, ada beberapa juga. Nanti kan apakah memang diperlukan untuk melapor ke sini atau bagaimana nanti tergantung petunjuk. Total berapa desa Pak? Total berapa desa jadi semuanya? Saya tidak bisa dipastikan berapa desanya, cuman ya sekitar ya mungkin 10 desa mah ada lah. Buktinya apa? Bukti apa? Bukti dari ada beberapa. Seorang tukang becak bernama Alimun sempat teriak minta tolong sebelum ditemukan tewas bersimbah darah. Alimun ditemukan tewas tergeletak di depan sebuah toko di Jalan Pembangunan Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari pada Selasa 11 Oktober. Korban ditemukan oleh saksi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sepulang berjualan di Kendari Beach. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Fadli Aksar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fadli. Ya, baik Mei, baik Tribuners. Seorang tukang becak bernama Alimun ditemukan tak bernyawa tergeletak di pinggir jalan, tepatnya di depan toko Rizal, Jalan Bangunan, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa tengah malam, tepatnya pukul 12 atau 24 WITA. Jenazah Alimun ditemukan bersimbah darah dengan luka tusuk di perut atau pinggul sebelah kiri. Saat itu ditemukan oleh dilihat oleh warga yang melintas setelah menjual sepulang dari menjual di kawasan Kendari Beach, Kota Lama, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu kemudian saksi tersebut kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Kemaraya, Kota Kendari. Menurut keterangan saksi bahwa Alimun atau korban sendiri sebelum meninggal dunia sempat berteriak meminta tolong kepada saksi, namun saksi tidak berani untuk mendekat. Selanjutnya saksi pun mendatangi Polsek Kemaraya untuk melapor kejadian itu. Lama kemudian Polsek Kemaraya mendatangi tempat kejadian perkara dan menemukan Alimun sudah tidak bernyawa. Kemudian polisi melakukan identifikasi jenazah dan melakukan olah TKP dan selanjutnya menghubungi pihak rumah sakit Bayangkara Kota Kendari untuk dilakukan visum terhadap jenazah Alimun sendiri. Kemudian berdasarkan visum luar atau tanda-tanda kekerasan di fisik ditemukan beberapa luka dan luka sobek dan beberapa luka di bagian perut dan wajah Alimun sendiri. Kemudian baru saja kepolisian sendiri, tepatnya tim Buser 7 Polresta Kendari menangkap pelaku pembunuhan Alimun, yakni pelaku sendiri sebanyak 3 orang. Dua pelaku sudah tertangkap, namun satunya masih buron. Beberapa waktu lalu polisi kemudian mengamankan 2 pelaku ini ke Mapolresta Kendari. Untuk motif sendiri, pelaku sendiri sakit hati karena temannya dihina oleh korban. Demikian laporan dari saya, Mei, Tribuners. Terima kasih rekan Fadli atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Kendari. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat malam, kami dari Polresta Kendari. Malam ini hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, menerima laporan sekira pukul 12 malam ya, 24 kejadian 22. Jadi 24.00 ada seorang melapor tentang suatu peristiwa di mana seseorang dalam keadaan meninggal dunia dengan berlumuran darah di TKP di Jalan Pembangunan sekitar nomor 35 Kendari, masuk Kelurahan Sodoa.
Kami dari Polresta langsung turun melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, kemudian melakukan identifikasi terhadap mayat. Dari hasil identifikasi sementara bahwa mayat yang kami temukan bernama Alimun, warga dari Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, dan selanjutnya mayatnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, mengingat ada luka-luka dan berlumuran darah. Selanjutnya akan kami lakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dari Puluhan warga di Kampung Mulia RT 2 RW 3 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor diungsikan sementara. Bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan imbas tanah longsor yang menimpa 3 rumah warga pada Minggu 9 Oktober. Hal ini pun dilakukan untuk mengantisipasi korban lainnya usai kejadian kemarin yang dimana pasangan suami istri ikut tertimbun tanah longsor. Menurut pantauan di lokasi, warga ini diungsikan sementara di ruangan madrasah sekitar tempat kejadian. Puluhan warga ini diimbau untuk tidak berada di rumahnya saat ini untuk mengantisipasi kejadian serupa. Bila melihat lokasi kejadian, perkampungan warga ini memang berada di bawah tebingan yang cukup tinggi. Dapur umum pun saat ini telah dibangun oleh warga sekitar untuk memfasilitasi warga yang diungsikan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas menjelaskan hal ini dilakukan sebagai antisipasi. Antisipasi itu pun dilakukan sampai cuaca di Kota Bogor kembali normal. Meski demikian, Teo memastikan saat ini bantuan terhadap warga sudah berdatangan dari instansi terkait. Bahkan sesuai program, BPBD akan menempatkan korban terdampak yang rumahnya rusak kehunian sementara. Teo menceritakan kejadian bermula ketika hujan deras mengguyur Kota Bogor pada hari kemarin. Teo melanjutkan tebingan itu pun membuat rumah yang berada di bawahnya ikut tertimbun. Bahkan pasangan suami istri yang kebetulan berada di dalam rumah ikut terkena dampaknya. Saat ini dipastikan kondisi korban sudah dalam penanganan. Polresta Malang Kota Polda Jawa Timur menyampaikan permintaan maaf atas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Permintaan maaf itu disampaikan Polresta Malang Kota melalui akun Twitternya @polresta_makota pada Senin 10 Oktober. Dalam postingannya, Polresta Malang Kota menyatakan permohonan ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Polresta Malang Kota juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban, keluarga korban, dan Aremania. Dalam foto yang diunggah, tampak Kapolresta Malang Kota, Kombes Budi Hermanto bersama jajarannya bersujud sebagai bentuk permintaan maaf. Aksi sujud ini mendapat sorotan dari 2 pakar sekaligus. Ada yang menyebut seharusnya aksi sujud dipimpin Kapolri karena tragedi Kanjuruhan menjadi perhatian dunia. Ada juga pakar yang menyebut aksi sujud ini mengharukan. Pakar Manajemen Isu dan Krisis Universitas Brawijaya, Maulina Pia Wulandari, angkat bicara terkait aksi sujud personel Polresta Malang Kota. Diketahui aksi sujud tersebut merupakan permintaan maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Pia mengatakan aksi tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman anggota Polri terhadap manajemen isu dan krisis pada kasus tragedi Kanjuruhan di Malang. Pia mengatakan jika aksi sujud tersebut mewakili institusi Polri, seharusnya Kapolri yang menyampaikan permintaan maaf tersebut, bukan level Kapolres. Pia juga mengatakan seharusnya Kapolres di wilayah lokasi kejadian yang melakukan strategi apologia ini, bukan Kapolres yang bertugas di luar wilayah lokasi kejadian. Sebelumnya, unggahan Twitter akun Polresta Malang Kota menjadi viral. Dalam unggahan itu, tampak para anggota polisi Polresta Malang Kota sama-sama bersujud dan meminta maaf kepada para korban tragedi Kanjuruhan.
Menurut psikolog forensik Reza Indragiri Amril, aksi tersebut mengharukan, mengingatkan dirinya pada aksi simpatik serupa yang dilakukan oleh banyak personel polisi pasca tewasnya George Floyd di lutut polisi. Penyesalan sekaligus permintaan maaf semacam ini memang sangat penting. Pasalnya berbeda dengan urusan pidana dan etik yang barangkali akan selesai beberapa pekan atau beberapa bulan, luka batin masyarakat pasti akan menganga dalam waktu yang sangat lama. Ketika polisi di Polresta Malang Kota bersujud sedemikian rupa, semoga bisa meyakinkan publik bahwa polisi sungguh-sungguh ingin memberikan penawar atas luka tersebut. Setelah ramai soal gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan disebut kedaluarsa, Polri akhirnya buka suara. Polri membenarkan ada penggunaan gas air mata sudah kedaluarsa saat tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober lalu. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan gas air mata kedaluarsa justru kemampuannya akan menurun. Bahkan gas air mata kedaluarsa disebut tak beracun serta tidak mematikan. Lantas mengapa 131 nyawa melayang karena tragedi Kanjuruhan? Mengapa juga banyak jenazah tragedi Kanjuruhan yang wajahnya membiru? Ditambah lagi, mengapa korban selamat tragedi Kanjuruhan yang terkena tembakan gas air mata kini mengalami iritasi mata yang cukup parah? Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan gas air mata kedaluarsa justru kemampuannya akan menurun. Dedi menyebut setiap gas air mata mempunyai batas waktu penggunaan, tetapi berbeda dengan kedaluarsa pada makanan. Dedi mengatakan jika gas air mata tidak kedaluarsa, maka partikel dalam gas air mata itu lebih efektif. Gas air mata akan terasa perih di mata jika tidak kedaluarsa. Dedi hanya mengatakan gas air mata tersebut masih dalam proses pendalaman laboratorium forensik. Polri mengklaim gas air mata yang digunakan Brimob tidak mematikan. Hal tersebut sekaligus membantah soal kematian ratusan penonton di kerusuhan Stadion Kanjuruhan karena gas air mata. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan bahwa hal tersebut didukung oleh keterangan para ahli. Satu di antaranya pernyataan Mas Ayu Elita Hafizah yang juga pakar dari Universitas Indonesia. Dedi kemudian menunjukkan ada 3 jenis gas air mata yang dipakai oleh Brimob Polri, yakni gas air mata berwarna merah, biru, hingga hijau yang masing-masing memiliki tingkat efektivitas zat kimianya. Oleh karena itu, Dedi meyakini bahwa gas air mata yang dipakai Brimob saat tragedi Kanjuruhan tidak mematikan. Polri membantah ratusan penonton yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan karena terdampak gas air mata. Korps Bayangkara mengklaim mereka meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo menyatakan bahwa keyakinan tersebut disampaikan seusai mendapatkan keterangan dari para ahli hingga dokter spesialis dalam, paru, mata, hingga THT. Dedi menuturkan bahwa ratusan korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan disebut karena terinjak hingga berdesakan yang mengakibatkan kekurangan oksigen. Dengan kata lain, bukan karena terdampak gas air mata polisi. Dedi menambahkan gas air mata tak memiliki racun yang dapat mengakibatkan kematian seseorang. Hal itu pun sesuai dengan jurnal ilmiah hingga keterangan para ahli. Sementara itu, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris tersangka tragedi Stadion Kanjuruhan sampai meminta korban tewas tragedi Kanjuruhan diautopsi. Menurutnya, autopsi diperlukan agar diketahui para korban meninggal karena apa. Apakah meninggal karena berhimpitan atau karena gas air mata? Karena menurutnya banyak korban tragedi Kanjuruhan yang wajahnya membiru. Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 131 orang pada 1 Oktober terus menuai polemik. Banyak pihak menduga ratusan nyawa melayang akibat gas pengendali massa itu. Namun pihak kepolisian berdalih. Polisi mengakui bahwa terdapat sejumlah gas air mata kedaluarsa yang ditembakkan pada malam tersebut. Namun polisi menyebut tidak semua gas air mata dalam kondisi kedaluarsa. Polisi mengaku belum tahu detail jumlah gas air mata yang kedaluarsa. Perihal tersebut saat ini masih didalami oleh laboratorium forensik.
Dedi pun berdalih gas air mata yang kedaluarsa sedianya sudah tidak begitu efektif, sebab zat kimia di dalam gas tersebut telah menurun kadarnya. Polisi juga mengklaim gas air mata tidak mematikan meskipun digunakan dalam skala tinggi. Menurut Dedi, keterangan ini merujuk pada keterangan ahli kimia dan persenjataan sekaligus dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Pertahanan, Mas Ayu Elita Hafizah, serta guru besar Universitas Udayana sekaligus ahli bidang oksiologi atau racun, Made Agus Gelgel Wirasuta. Dedi menjelaskan ada 3 jenis gas air mata yang digunakan aparat kepolisian saat tragedi Kanjuruhan. Pertama, gas air mata asap putih atau smoke. Kemudian gas air mata yang bersifat sedang yang digunakan untuk mengurai klaster dari jumlah kecil. Lalu gas air mata dalam tabung merah untuk mengurai massa dalam jumlah yang cukup besar. Dedi menyebut tidak ada toksin atau racun dalam gas air mata yang bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Gas air mata memang bisa menyebabkan mata mengalami iritasi seperti ketika terkena sabun. Namun itu hanya terjadi beberapa saat dan tidak mengakibatkan kerusakan fatal. Dedi juga mengklaim berdasarkan penjelasan para ahli dan dokter spesialis, gas air mata bukan menjadi penyebab kematian para korban di Stadion Kanjuruhan. Menurutnya, penyebab utama jatuhnya ratusan korban adalah karena berdesakan dan kekurangan oksigen. Pelanggaran pernyataan polisi itu berbeda dengan temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan. Anggota TGIPF Renald Kasali mengatakan tembakan gas air mata oleh personel Polri dalam tragedi tersebut bersifat mematikan. Padahal Renald mengatakan seharusnya polisi cukup menggunakan gas air mata yang kapasitasnya hanya untuk meredam agresivitas massa. Namun yang terjadi dalam peristiwa Kanjuruhan tidak demikian. Renald mengatakan korban yang terkena gas air mata awalnya memang tidak merasakan apa-apa, namun sehari berikutnya mata mereka menghitam dan memerah. Berdasarkan keterangan dokter, perlu waktu kurang lebih 1 bulan bagi korban untuk memulihkan mata mereka. Menurut Renald, polisi telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran terkait ini, apalagi sejumlah gas air mata ternyata kedaluarsa. Ia menyebut bahwa posisi kepolisian di Indonesia bukan polisi yang berbasis militer, tetapi kepolisian sipil. Oleh karenanya, seluruh kinerja Polri seharusnya berdasar pada hak asasi manusia. Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat menolak permintaan maaf tersangka pembunuhan berencana Ferdi Sambo. Keluarga Brigadir J merasa bahwa permintaan maaf Sambo tersebut tidak tulus dan hanya diutarakan demi keuntungannya sendiri. Apalagi dalam pernyataannya, Ferdi Sambo bersikeras menyebut istrinya, Putri Chandrawati, merupakan korban. Sebagaimana diketahui, mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo mengotaki pembunuhan Brigadir J. Mantan Jenderal berbintang 2 itu mengaku terbawa emosi setelah mendengar bahwa istrinya dilecehkan oleh ajudan kepercayaannya. Narasi tersebut diragukan lantaran Ferdi Sambo sebelumnya sempat membuat rekayasa palsu soal pelecehan yang terjadi di rumah dinas Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli. Namun skenario palsu tersebut terbantahkan setelah berhasil dipecahkan oleh tim khusus Kapolri. Pada Rabu 5 Oktober, Ferdi Sambo yang hadir di Kejaksaan Agung Jakarta sempat meminta maaf pada keluarga Brigadir J dan menyesal atas perbuatannya. Namun, Roslin Simanjuntak, bibi Brigadir J, merasa permintaan maaf tersebut tidak tulus diucapkan Ferdi Sambo. Ia menilai sang jenderal hanya berpura-pura demi mendapatkan simpati masyarakat. Pada kesempatan itu, Ferdi Sambo ngotot menyebut Putri sebagai korban Brigadir J. Ia menilai sang istri tak pantas ikut menjadi tersangka karena semua kesalahan ada pada dirinya. Seperti halnya Ferdi Sambo, Putri dianggap telah memfitnah Brigadir J dengan membuat laporan pelecehan palsu yang kemudian dipatahkan pihak berwajib. Senada dengan Roslin, saudarinya Rohani Simanjuntak merasa permohonan maaf Ferdi Sambo sudah sangat terlambat. Karenanya, keluarga Brigadir J terang-terangan menolak untuk bisa berlapang hati memaafkan sang pembunuh.
Ketika jasad Brigadir J diantar ke rumah, keluarga sudah menanti-nanti kedatangan Verdi Sambo dan istri untuk hadir mengucapkan bela sungkawa. Namun keduanya tak juga datang dan justru mencoreng nama baik Brigadir J dan menyakiti keluarga dengan rekayasa dan laporan palsu. Rohani juga melihat tak ada rasa penyesalan dari ekspresi wajah Verdi Sambo. Ia juga menilai sang tersangka tidak jujur lantaran masih mengangkat kembali motif ruda paksa yang kini disebut Verdi Sambo terjadi di Magelang pada Kamis 7 Juli. Pakar forensik emosi Handoko Gani menganalisa ekspresi yang tampak dari wajah tersangka Verdi Sambo saat tampil di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Rabu 5 Oktober. Handoko Gani juga sempat menilai permintaan maaf Verdi Sambo yang disampaikan untuk orang tua korban Brigadir Yosua Huta Barat. Menurutnya permintaan maaf Sambo tersebut merupakan sebuah strategi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Sebagaimana diketahui, 5 tersangka pembunuhan Brigadir J dan 6 tersangka obstruction of justice hadir dalam penyerahan berkas perkara tahap 2 di Kejaksaan Agung. Dalam kesempatan tersebut, Verdi Sambo sempat berbicara sejenak dengan wajah datar di hadapan awak media. Dari ekspresi yang ditampilkan, Handoko Gani menilai sang mantan jenderal sudah bisa menerima status barunya sebagai tersangka. Dalam penuturannya, Verdi Sambo meminta maaf pada orang tua Brigadir J atas perbuatannya. Namun seperti sebelumnya, ia berdalih pembunuhan tersebut dilakukan atas dasar kecintaan pada sang istri. Verdi Sambo mengaku terbawa emosi setelah mendengar hal yang terjadi pada istrinya di Magelang, Jawa Tengah. Menanggapi hal tersebut, Handoko menilai pernyataan Verdi Sambo sudah direncanakan sebelumnya. Diduga permintaan maaf dan pembenaran tersebut dibuat untuk menarik simpati masyarakat dan meringankan hukumannya. Inilah sosok Wahyu Iman Santoso yang akan menjadi penentu apakah keluarga Brigadir J mau memaafkan Verdi Sambo atau tidak. Diketahui Verdi Sambo sudah mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga Brigadir J. Hal itu diucapkan Verdi Sambo saat proses pelimpahan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice penanganan kasus Brigadir J di Kejaksaan Agung pada Rabu 5 Oktober. Verdi Sambo pun menegaskan siap menjalani proses hukum atas apa yang telah diperbuatnya kepada Brigadir J. Meski begitu, Verdi Sambo bersikukuh mengatakan jika istrinya Putri Chandrawati tidak bersalah pada kasus ini. Ucapan maaf yang dilontarkan Verdi Sambo kepada awak media belum berarti ia sudah dimaafkan oleh keluarga Brigadir J. Apalagi Verdi Sambo belum sekalipun menyampaikan permohonan maafnya itu secara langsung kepada keluarga Brigadir J. Karenanya terkait permintaan maaf yang dilontarkan Verdi Sambo, ayah Brigadir J Samuel Huta Barat mengatakan itu baru bisa dibicarakan setelah melihat keputusan hakim. Samuel berharap majelis hakim nantinya dapat memberikan hukuman kepada Verdi Sambo CS yang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Disitulah keputusan Wahyu Iman Santoso sangat menentukan apakah nantinya keluarga Brigadir J mau memaafkan Sambo atau tidak. Sebab Wahyu Iman Santoso adalah hakim ketua yang akan memimpin persidangan Verdi Sambo CS di kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan obstruction of justice yang dilakukan mantan Kadif Propam itu. Selain Verdi Sambo yang turut disidang oleh Wahyu Iman Santoso, yakni tersangka Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Sedangkan untuk 6 tersangka obstruction of justice lainnya yang merupakan para bekas anak buah Verdi Sambo disidangkan secara berbeda. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Haruno Patriadi menuturkan tidak ada kriteria khusus dalam menentukan majelis hakim untuk menyidangkan perkara Verdi Sambo CS. Ia menegaskan majelis hakim tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan. Wahyu Iman Santoso resmi memegang jabatan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan sejak Rabu 9 Maret 2022. Ia menggantikan Lili Prisbawono yang dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Jakarta Pusat, sebelum menjadi Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan. Wahyu Iman Santoso adalah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Wahyu Iman Santoso juga pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Kediri Kelas 1B dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan